Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 100 ada harta karun. Yan Chen Yu menatap Jiang Chen. Baru setelah melihat Jiang Chen menganggukkan kepalanya, dia membuka cadarnya. Ketika penampilan Yan Chen Yu terungkap, semua mata pria langsung berbinar. Bahkan seorang pendeta pun harus memuji kecantikan Yan Chen Yu. Dia adalah kecantikan alami, kecantikan tanpa riasan, kecantikan yang luar biasa. Dia sangat cantik. Murid senior Yan pastilah wanita tercantik nomor 1 di Provinsi Qi. Murid senior Jiang sangat beruntung. Memiliki tunangan seperti murid senior Yan, dalam hidup ini seseorang tidak akan menyesal. Mengapa kau berkata seperti itu? Murid senior Jiang memiliki integritas dan bakat, dia adalah pria yang sempurna, dan hanya wanita cantik seperti murid senior Yan yang bisa menjadi tandingannya. Benar sekali, murid senior Jiang dan murid senior Yan memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Pasangan yang sempurna antara pria dan wanita. Semua murid lingkaran luar dari Sekte Hitam merasa tersanjung, hampir menempatkan Jiang Chen dan Yan Chen Yu di puncak dunia ini. Tak satu pun dari mereka yang bodoh, terutama setelah menyaksikan apa yang mampu dilakukan Jiang Chen. Monster yang sangat menyebalkan, bahkan jika dia berada di Sekte Hitam, dia akan menjadi salah satu murid teratas, dan manajemen Sekte akan sangat memperhatikannya. Selain itu, setelah pertempuran hari ini, nama Jiang Chen akan menyebar ke seluruh provinsi Qi, jadi dia adalah sosok yang cukup terkenal sekarang. Kesepakatan 1 tahun antara dia dan Nan Beichou mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi, inilah sebabnya semua murid berusaha memeluk pohon besar ini sedini mungkin. Lihat, dengan bakat dan kemampuanmu, saat kau tiba di Sekte Hitam, kau juga akan menjadi perwakilannya. Kau tinggal naik ke atasku dan menekanku ke bawah. Han Yan menggelengkan kepalanya sambil berpura-pura tersenyum pahit. Saya tidak melakukan semua ini dengan sengaja. Jiang Chen mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa dia tidak bersalah. Saudaraku yang baik, hari ini kamu telah menyelamatkan hidupku, dan kamu bahkan memberiku sutra hati Sang Buddha. Utang budi ini, aku, Han Yan, akan menyimpannya di hatiku. Han Yan menepuk bahu Jiang Chen dan berkata dengan serius. Han Yan tahu bahwa hari ini, jika bukan karena Jiang Chen, dia pasti akan menderita serangan balik dari energi iblis kuno. Bahkan jika dia entah bagaimana selamat, dia akan sepenuhnya dikendalikan oleh karakter iblis dan menjadi mesin pembunuh yang gila, kehilangan jati dirinya selamanya. Sutra hati yang diberikan Jiang Chen kepadanya sebenarnya adalah sutra sumber agama Buddha, sebuah naskah yang sangat berharga. Selain itu adalah hal yang tepat untuk melawan karakteristik iblis dalam tubuhnya. Dengan mengolah sutra hati Buddha, itu akan membantunya mengendalikan karakteristik iblis dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk mengendalikan energi iblis, dan terakhir, itu akan memungkinkannya untuk memasuki keadaan di mana ia menjadi iblis, sementara pikirannya tetap sama. Ia akan mampu menjadikan energi iblis sebagai salah satu metode serangannya tanpa kehilangan akal sehatnya. Karena kau memanggilku saudara, tidak perlu lagi menyebut namaku. Jiang Chen tersenyum. Ia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Han Yan. Pria ini memiliki kepribadian yang cemerlang, memiliki keinginan yang bebas, dan ia akan melakukan hal-hal sesuai keinginannya. Mirip dengan Jiang Chen, ia tidak akan pernah membatasi dirinya pada hal-hal tertentu. Meskipun Jiang Chen pernah menjadi orang suci terhebat di dunia dan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh orang lain, ia adalah pria yang kesepian. Ada pepatah yang mengatakan, semakin tinggi Anda mendaki, semakin dingin rasanya. Mereka yang berdiri di puncak adalah yang paling kesepian, ia tidak memiliki saudara laki-laki, tidak ada teman, tidak ada wanita, tidak ada saudara, dan tidak ada yang berani menjadi temannya. Yang ia miliki adalah kasih sayangnya terhadap kultivasi. Oleh karena itu, meskipun Jiang Chen telah berdiri di puncak tertinggi, hidupnya belum dianggap lengkap. Dalam kehidupan ini, ia ingin mengubahnya. Ia menginginkan saudara, ia menginginkan seorang istri, dan ia menginginkan beberapa saudara yang baik. Dalam kehidupan ini, ia tidak ingin kesepian. Baiklah, kalian berdua harus berhenti bersikap begitu akrab. Murid junior Jiang Chen, perjanjian pertarungan 1 tahun antara kamu dan Nan Beichou, keputusan itu terlalu gegabah. 1 tahun terlalu singkat. Aku tahu kamu berbakat, dan itulah mengapa kamu merasa bangga pada dirimu sendiri, tetapi Nan Beichou bukanlah pria biasa, dia jauh lebih menakutkan daripada yang dapat kamu bayangkan. Guan Yiyun berkata dengan khawatir. Ekspresi gembira semua orang berubah suram, bahkan Han Yan mengerutkan kening. Baru 1 tahun, dan belum lagi mencoba mencapai level Nan Beichou saat ini adalah tujuan yang tidak realistis, bahkan jika dia mencapai level itu, siapa yang bisa menjamin bahwa Nan Beichou tidak akan maju lebih jauh? Semua orang juga merasa bahwa keputusan Jiang Chen terlalu gegabah. Bagaimanapun, itu adalah Nan Beichou. Bagi setiap kultivator, waktu 1 tahun terlalu singkat. Murid senior Guan, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan.
Jiang Chen berkata sambil tersenyum santai. Rasa percaya diri memenuhi wajahnya, membuat orang bertanya-tanya dari mana sebenarnya rasa percaya diri ini berasal. Baiklah, baguslah kalau kamu percaya diri. Karena perjanjian pertarungan 1 tahun sudah ditetapkan, itu tidak bisa diubah lagi. Murid junior Jiang Chen, kamu harus memanfaatkan waktu 1 tahun ini sepenuhnya. Guan Yiyun berkata. Kesepakatan pertarungan 1 tahun ini telah menjadi sesuatu yang tidak dapat diubah, dan tidak ada gunanya berdebat terlalu banyak tentang hal itu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Jiang Chen sekarang adalah berkultivasi sekeras yang ia bisa selama 1 tahun ini dan mencoba memperpendek jarak antara dirinya dan Nan Beichao. Saya akan bekerja keras. Jiang Chen berkata. Sikapnya terhadap Guan Yiyun baik. Hari ini, Guan Yiyun telah melakukan yang terbaik untuk melindunginya, dan Jiang Chen telah menyaksikannya. Baiklah, nanti saat kita kembali ke kamar dagang, semua orang akan menunggangi binatang iblis terbang. Ayo kita kembali ke Gunung Sekte Hitam secepat mungkin. Murid junior Jiang akan bersama kita. Guan Yiyun berkata, setelah kompetisi Provinsi Qi selesai, semua murid harus segera kembali ke sekte mereka. Ketika Jiang Chen hendak menganggukkan kepalanya, Yan Chen Yu tiba-tiba berbisik kepadanya melalui indera ketuhanan, "Kakak Jiang Chen, kakak kuning memberitahuku bahwa ada harta karun di kota matahari berputar ini, dan dia meminta kita untuk tidak pergi." Ketika mendengar kata harta karun, mata Jiang Chen langsung berbinar. Jika orang lain yang mengatakannya, dia tidak akan memerhatikannya, tetapi ini dikatakan oleh Big Yellow, yang membuatnya benar-benar berbeda. Anjing ini memiliki kemampuan yang sangat istimewa dan gila, keterampilan berburu harta karun. Selain itu, harta karun yang dapat menarik perhatian Big Yellow pastilah harta karun yang luar biasa. Murid senior Guan, Han Yan, dan murid-murid lainnya, aku masih punya sesuatu yang harus kuurus. 2 hari lagi, setelah aku menyelesaikan urusanku di sini, aku akan pergi ke Sekte Hitam sendiri. Kalian pergi saja duluan, aku tidak akan bisa kembali bersama kalian. Jiang Chen melihat sekeliling dan berkata. Karena murid junior Jiang masih harus mengurus sesuatu, maka sebaiknya kau santai saja. Tapi murid junior Jiang, berhati-hatilah. Namamu bisa terdengar di mana-mana, dan kau telah menyinggung Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar di saat yang sama, jangan ceroboh. Guan Yiyun mengingatkan Jiang Chen karena niat baik. Murid senior Guan, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jiang Chen tersenyum. Jiang Chen telah menjelajahi dunia sendirian tanpa takut apapun. Awalnya, dia tidak punya niat untuk bergabung dengan sekte manapun, dan dia bergabung dengan Sekte Hitam hanya karena kebetulan. Karena situasinya saat ini, bergabung dengan Sekte Hitam adalah pilihan yang cukup bagus, dan yang lebih penting adalah bahwa Sekte Hitam telah memberinya kesan yang baik. Murid junior Jiang bisa terbang, jadi aku tidak akan menyiapkan binatang iblis terbang untukmu. Nanti, aku akan meminta Han Yan untuk mengatur tempat tinggal untukmu. Kata Guan Yiyun. Kamar dagang Sekte Hitam adalah kekuatan utama Sekte Hitam di kota matahari berputar. Semua binatang iblis terbang milik sekte itu disimpan di sini. Ketika mereka tiba di kamar dagang, Han Yan menyiapkan halaman yang bagus untuk Jiang Chen. Xiao Chenzi, apakah kamu puas dengan tempat ini? Han Yan bertanya sambil tersenyum. Keduanya mengobrol dengan gembira sepanjang jalan, dan mereka sekarang sudah benar-benar akrab satu sama lain. Sebagai saudara, cara mereka menyapa satu sama lain juga telah berubah. Han Yan sekarang hanya akan memanggil Jiang Chen Xiao Chenzi. Menurutnya, panggilan ini ramah. Bagus. Saya tidak membutuhkan banyak hal untuk tempat menginap. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Bagus. Kalau begitu, tinggallah di sini dan selesaikan urusanmu. Kakakmu ingin tinggal di sini dan minum-minum denganmu, tapi sayang sekali, garis keturunan iblis kuno sedang bangkit. Aku harus segera kembali dan mulai berkultivasi, lalu mencoba menggunakan energi iblis kuno dan menerobos ke alam inti surgawi sekaligus. Kata Han Yan. Han Yan, ada segel iblis di dalam tubuhmu, dan kau memiliki garis keturunan iblis kuno yang lengkap. Begitu garis keturunan itu terbangun, akan ada keuntungan tak terbatas untukmu. Kau pasti bisa menerobos ke alam inti surgawi dengan mudah, kau hanya perlu memanfaatkan sutra hati Buddha dengan baik. Garis keturunan iblis kuno yang lengkap sangatlah kuat, tetapi dengan bantuan sutra hati, tidak akan ada masalah. Jiang Chen mengingatkan. Xiao Chenzi, apa latar belakangmu? Bagaimana mungkin aku merasa kau tahu segalanya? Lagi pula, sutra hati Buddha yang kau berikan padaku, itu adalah gulungan rahasia Buddhisme yang paling canggih, bahkan sekte Buddhisme di benua barat tidak memiliki yang serupa. Lagi pula, kau dapat menyerap dan menyatu dengan sayap binatang iblis, dan ketika kau bertarung dengan Liu Suang, keterampilan yang kau gunakan adalah keterampilan tempur tingkat bumi. Kurasa seorang kultivator nakal tidak memiliki akses ke semua ini. Han Yan bingung, tidak ada cara baginya untuk berhenti meragukan.
Penampilan Jiang Chen bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Dan dia juga dapat dengan mudah mengeluarkan gulungan Buddhisme tingkat tinggi seperti Sutra Hati Buddha. Ini sungguh luar biasa. Saya memperoleh semua ini secara kebetulan. Jiang Chen mengangkat bahu. Fakta bahwa dia bereinkarnasi dari kehidupan lain pasti akan membuat siapapun yang mendengarnya takut. Baiklah kalau begitu. Han Yan juga mengangkat bahu. Setiap orang punya rahasia masing-masing, dan jika Jiang Chen tidak mau menceritakan rahasianya, maka dia tidak akan bertanya lagi. Setelah itu, Guan Yiyun memimpin seluruh 200 murid lingkaran luar dengan binatang iblis terbang dan mulai melakukan perjalanan menuju Sekte Hitam. Sekte Hitam terletak di dekat bagian utara Provinsi Qi, dan jarak antara lapangan matahari berputar dan Sekte Hitam lebih dari 100.000 mil. Bahkan saat terbang dengan binatang iblis dengan kecepatan penuh, itu masih akan memakan waktu lebih dari 2-3 hari. Di dalam halaman, Jiang Chen dan Yan Chen Yu duduk santai di samping meja batu. Kakak Jiang Chen, kemana perginya si kuning besar? Kita tidak bisa hanya duduk di sini sepanjang hari dan menunggu. Yan Chen Yu bertanya. Jangan khawatir, anjing itu pasti akan datang dan menemukan kita di sini. Kita akan duduk saja di sini dan menunggu, dan jika tidak ada yang salah, pada akhir malam ini, Big Yellow akan tiba di sini. Jiang Chen berkata, dia sangat percaya pada Big Yellow, kemampuan anjing ini sungguh luar biasa. Kakak Jiang Chen, lihat ini. Yan Chen Yu membalik telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan berwarna kuning muda, lalu menaruhnya di hadapan Jiang Chen. Jiang Chen meraih tas itu dengan ekspresi bingung. Dia mengamati tas itu dengan indera ilahinya, dan matanya langsung melebar, begitu banyak pil pemulihan fana, sepertinya ada setidaknya 30.000 di dalamnya. Xiao Yu, di mana kamu mendapatkan begitu banyak pil pemulihan fana? Haha, dari orang-orang yang ditipu oleh Big Yellow. Yan Chen Yu tertawa kecil, lalu dia menjelaskan bagaimana Big Yellow telah menggunakan Jiang Chen untuk bertaruh dengan orang lain. Jiang Chen terkejut setelah mendengar keseluruhan ceritanya. Hahaha. Jiang Chen tak bisa berhenti tertawa, anjing jahat ini benar-benar berbakat, hebat sekali pekerjaannya. Orang-orang itu ditipu habis-habisan oleh seekor anjing, aku yakin mereka sangat marah sampai-sampai mereka akan muntah darah. Bahkan Jiang Chen harus mengakui bahwa Big Yellow adalah seorang jenius yang langka di dunia para jenius. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan lupa untuk menipu orang lain dengan pikiran jahatnya. Kali ini dia benar-benar melakukan sesuatu yang indah, yang paling dibutuhkan Jiang Chen saat ini adalah pil pemulihan fana. Semakin banyak yang dimilikinya semakin baik, karena setiap kali dia naik level, dia harus mengonsumsinya dalam jumlah besar.